Selamat datang di podcast Jumat Malam, tempat kita membuka kembali kisah-kisah gelap, legenda lama, dan horor yang membuat malam menjadi dingin dan mencekam. Malam ini, kita akan pergi jauh ke ujung barat Nusantara, ke tanah Aceh, Serambi Mekah. Wilayah yang terkenal dengan syariat Islam, adat istiadat yang kuat, dan sejarah panjang yang berdarah. Namun di balik itu semua, Aceh juga menyimpan cerita-cerita mistis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari sekian banyak legenda horor Aceh, ada satu yang paling menakutkan, yang namanya tidak berani disebut lantang oleh orang kampung karena dipercaya bisa mengundangnya. Sosok itu adalah Burong Tujoh. Ia bukan sekadar hantu wanita, ia adalah makhluk yang membawa pertanda kematian. Jeritannya menggema 7 kali di malam sunyi. Dan setiap kali jeritan itu terdengar, masyarakat percaya akan ada jiwa yang diambil. Kadang seorang anak yang hilang tanpa jejak, kadang seorang nelayan yang ditemukan mati di perahunya, kadang seseorang yang jatuh sakit misterius, lalu meninggal tepat 7 hari kemudian. Malam ini, kita akan menelusuri kisah kelam Burong Tujoh. Dari asal-usulnya, berbagai versi yang berkembang di masyarakat Aceh, penampakannya yang menakutkan, hingga kisah-kisah rakyat yang membuat bulu kuduk merinding. Bersiaplah, karena kita akan masuk ke dunia di mana angka 7 bukan lagi doa atau pantangan, tetapi sebuah kutukan. Cerita tentang Burong Tujoh sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Di banyak kampung di Aceh, orang tua selalu menakut-nakuti anak-anak dengan menyebut namanya. Jangan keluar malam, nanti Burong Tujoh datang, begitu kata mereka. Namun asal-usul Burong Tujoh tidak pernah tunggal. Ada beberapa versi yang hidup dalam masyarakat. Versi pertama menyebut Burong Tujoh berasal dari roh seorang perempuan muda yang mati dengan tragis. Ia dibunuh dengan kejam, tubuhnya dibuang ke rawa, membusuk tanpa pemakaman yang layak. Arwahnya tidak diterima bumi maupun langit, sehingga ia gentayangan. Jeritan terakhirnya saat meregang nyawa, dipercaya terpatri menjadi jeritan 7 kali yang kini menghantui setiap kemunculannya. Versi kedua mengatakan Burong Tujoh lahir dari praktik ilmu hitam kuno. Seorang dukun hitam menumbalkan 7 gadis perawan untuk memperoleh kekuatan gaib. Roh-roh mereka disatukan, menjadi satu entitas jahat yang disebut Burong Tujoh. Karena berasal dari 7 nyawa sekaligus, kekuatannya 7 kali lipat dari hantu biasa. Inilah sebabnya ia tak bisa diusir dengan doa sederhana. Versi lain di dataran tinggi Gayo menyebut Burong Tujoh bukan manusia, melainkan jin bersayap yang sudah ada sejak lama. Jin ini menyerupai burung raksasa dengan wajah wanita. Ia turun ke dunia manusia untuk menebar teror, terutama di hutan lebat dan bukit sunyi. Terlepas dari perbedaan versi, satu hal selalu sama, angka 7. Jeritannya selalu terdengar 7 kali. Kadang ia muncul dengan 7 wajah berbeda. Kadang orang mengatakan ada 7 ekor Burong Tujoh yang terbang bersama. Angka 7 sendiri sakral dalam budaya Aceh. 7 hari setelah kematian, arwah diyakini masih dekat dengan rumah. Doa-doa sering diulang 7 kali untuk menolak bala. Pantangan tertentu dilakukan 7 malam berturut-turut. Burong Tujoh menjelma sebagai horor yang lahir dari makna sakral angka itu. Penampakan Burong Tujoh selalu diceritakan dengan detail menakutkan. Rambutnya panjang berantakan, wajahnya pucat pasi, matanya merah menyala seperti bara api. Tubuhnya besar dengan sayap hitam compang camping, seolah kain terbakar. Kukunya panjang melengkung seperti cakar elang. Ia kadang melayang di atas pohon besar, menatap kampung dari kejauhan. Kadang ia berjalan terhuyung di jalan tanah, menyeret sayapnya di lumpur. Kehadirannya ditandai dengan udara yang tiba-tiba dingin menusuk tulang. Hewan-hewan menjadi resah, ayam berkokok di tengah malam, anjing melolong panjang. Bau anyir darah kadang tercium, meski tidak ada luka atau bangkai. Dan suara jeritannya, itulah yang paling ditakuti. Suara Burong Tujoh panjang, melengking, dan memekakkan telinga.
Orang-orang menggambarkannya sebagai gabungan antara tangisan perempuan melahirkan dan pekikan burung hantu. Jeritan itu akan terdengar 7 kali berturut-turut. Orang tua Aceh selalu memperingatkan, jangan menghitung. Karena jika seseorang sadar menghitung sampai 7, itu berarti ia sudah mengundang burung tujuh untuk datang lebih dekat. Di Aceh Besar, ada cerita tentang seorang gadis yang pulang larut malam. Ia berjalan melewati jalan setapak di tepi hutan. Malam itu, orang-orang di kampung mendengar jeritan panjang. Pertama sekali, lalu 2, 3, hingga 7 kali. Esoknya, gadis itu tak pernah kembali. Yang ditemukan hanya kain jaritnya, tergantung di cabang pohon besar, basah oleh embun. Jasadnya tak pernah ditemukan. Di Pidi, seorang nelayan mendengar jeritan 7 kali dari tengah laut. Ia kembali ke darat dengan wajah pucat, tubuh gemetar. Malam itu juga, ia jatuh sakit. Matanya kosong, mulutnya bergumam seolah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. 7 hari kemudian, ia meninggal. Warga kampung yakin ia sudah ditandai sejak jeritan malam itu. Di Aceh Selatan, seorang pemuda mendengar suara burung tujuh ketika pulang dari ladang. Ia berjalan berjam-jam, tetapi terus berputar di jalan yang sama. Esok pagi, ia ditemukan di pinggir sawah, tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar. Orang bilang, ia dipermainkan oleh burung tujuh sampai rohnya tercerabut. Di dataran tinggi Gayo, kisahnya lain lagi. Seorang pemburu rusa mendengar suara jeritan 7 kali di hutan kopi. Ia menyalakan lampu Petromax, tapi cahayanya padam tersapu angin dingin. Ia berteriak, tapi suaranya hanya berbalas gema. 3 hari kemudian, tubuhnya ditemukan di tepi jurang, wajah pucat, tangan mencengkeram tanah, seolah menahan sesuatu yang menariknya ke bawah. Di Simele, pulau kecil di barat Aceh, burung tujuh diyakini sebagai tanda laut akan mengambil korban. Seorang nelayan muda mendengar jeritan panjang dari arah pantai. Tak lama kemudian, ombak menggulung tanpa angin, dan bayangan besar bersayap melintas di langit. 7 hari setelah itu, badai menghancurkan perahu-perahu di desa. Semua cerita ini berbeda-beda, tetapi benang merahnya selalu sama, jeritan 7 kali, rasa dingin yang menusuk, dan korban yang jatuh dalam 7 hari. Burung tujuh tidak hanya ditakuti, tetapi juga dijadikan pantangan. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah maghrib. Orang dewasa diingatkan untuk tidak menanggapi suara aneh di malam hari. Jika terdengar jeritan, segera masuk rumah, baca doa, dan jangan pernah menghitung. Angka 7 sendiri begitu kental dalam tradisi Aceh. Doa selamatan dibaca 7 kali. Pantangan tertentu dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Dan burung tujuh menjadi bayangan gelap dari semua itu, menjelma sebagai horor angka 7. Bagi masyarakat, legenda ini berfungsi sebagai kontrol sosial. Ia menjaga anak-anak agar tidak keluar malam. Ia memperingatkan orang agar tidak meremehkan alam. Tetapi di luar fungsi itu, kisahnya tetap membuat merinding. Karena hingga kini, masih ada orang yang mengaku mendengar jeritannya. Malam ini kita sudah menelusuri kisah burung tujuh. Hantu bersayap dari Aceh, yang jeritannya menggema 7 kali, pertanda kematian yang selalu datang. Apakah burung tujuh nyata, atau hanya cerita rakyat untuk menakut-nakuti anak kecil? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi bagi masyarakat Aceh, suara jeritan di malam sunyi bukanlah hal sepele. Karena bisa jadi itu adalah panggilan. Dan jika sudah terdengar 7 kali, berarti burung tujuh sudah sangat dekat. Dari podcast Jumat Malam, saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan. Selamat malam, dan berhati-hatilah jika Anda berjalan sendirian di hutan Aceh. Karena di sanalah, burung tujuh masih hidup, masih menjerit mencari mangsa.